Jauh di dalam distrik Tiat Koto Kampar, Riau, hutan lindung Si Abu pernah tumbuh subur sebagai paru-paru hijau Sumatera, sebuah suaka bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya. Hutan ini bukan hanya sekadar hamparan pepohonan, melainkan jantung kehidupan yang berdetak untuk seluruh ekosistem di sekitarnya. Di bawah naungan kanopinya, udara tetap sejuk dan bersih, sementara tanahnya menyimpan air yang memberi kehidupan bagi manusia dan satwa liar. Setiap pagi, kabut tipis menari di antara pepohonan, membawa harapan baru bagi makhluk-makhluk yang bergantung pada hutan ini. Sungai-sungai yang jernih mengalir tenang, menjadi sumber vital udara serta air bersih yang menopang kehidupan desa-desa di sekitarnya. Hutan ini adalah penyangga terakhir dari perubahan iklim ekstrem, menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Namun, harmoni hutan itu hancur oleh kemajuan tanpa henti dari penebang liar dan mesin. Setiap deru gergaji mesin adalah luka baru bagi hutan. Setiap pohon yang tumbang adalah kehilangan yang tak tergantikan. Pohon-pohon menjulang tinggi, berusia berabad-abad, tumbang ke tanah, kehilangan mereka bergema di seluruh daratan. Suara retakan batang kayu adalah jeritan sunyi yang tak terdengar, namun terasa hingga ke akar kehidupan. Hijau yang cerah memudar, digantikan oleh tanah tandus dan garis-garis kaku perkebunan kelapa sawit. Lanskap yang dulu penuh warna kini berubah menjadi pola monoton yang menandakan hilangnya keanekaragaman hayati. Ini bukan kecelakaan, ini adalah serangan terencana demi keuntungan, menghapus ekosistem kompleks demi monokultur. Setiap hektar yang dibuka adalah pengorbanan besar bagi masa depan, demi keuntungan sesaat. Setiap pohon yang tumbang berarti hilangnya rumah bagi satwa liar, memaksa mereka mengembara tanpa tujuan di tanah yang asing dan gersang. Dan putusnya mata rantai dalam jaring kehidupan yang dibangun selama ribuan tahun. Hutan yang rusak tak lagi mampu menopang kehidupan seperti dulu. Tanah terkikis, sungai menjadi keruh, dan keseimbangan pun hilang. Banjir dan longsor menjadi ancaman nyata bagi masyarakat sekitar. Jeritan senyap Si Abu adalah permohonan untuk intervensi, peringatan bahwa setelah warisan alam ini hilang, ia tidak dapat dipulihkan. Hutan yang sunyi kini menunggu uluran tangan manusia untuk menyelamatkannya. Hutan, yang dikuras habis demi keuntungan ilegal, berdiri sebagai pengingat yang mencolok tentang apa yang dipertaruhkan. Masa depan generasi mendatang bergantung pada keputusan kita hari ini. Apakah kita akan membiarkan jeritan sunyi ini berlalu begitu saja, ataukah kita akan bertindak sebelum semuanya terlambat? Saat Si Abu menderita, masyarakat setempat menolak untuk diam. Mereka melihat truk-truk, mendengar gergaji mesin, dan merasakan kehilangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada Mei 2025, warga mengumpulkan bukti dan mengajukan laporan resmi kepada Kepolisian Daerah Riau, sebuah tindakan berani yang memicu penyelidikan penuh. Kewaspadaan mereka membuktikan bahwa mereka yang paling dekat dengan hutan adalah pembela terbaiknya. Laporan itu menjadi penyelamat bagi Si Abu, menyulut rantai akuntabilitas dan kepercayaan pada sistem peradilan. Keberanian rakyat menggerakkan roda hukum menunjukkan bahwa perubahan nyata dimulai dari warga negara biasa. Penyelidik polisi dari Subdit Fatih Peter memasuki kawasan Si Abu, sebuah wilayah hutan tropis yang selama ini dikenal sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati. Dengan langkah hati-hati, mereka menelusuri jalur setapak yang jarang dilalui, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan yang bersembunyi di balik tradisi dan dokumen. Di balik lebatnya pepohonan, mereka menemukan operasi kelapa sawit ilegal yang sangat luas, tersembunyi rapi di bawah bayang-bayang hibah tanah palsu dan dokumen hukum adat yang dipalsukan. Para pelaku telah membangun jaringan yang rumit, memanfaatkan celah hukum dan kepercayaan masyarakat lokal. Dengan cerdik, para pelaku mencoba melegitimasi tindakan mereka, mengeksploitasi tradisi dan birokrasi untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka memalsukan tanda tangan, memanipulasi dokumen, dan bahkan melibatkan oknum untuk memperkuat klaim palsu mereka atas tanah hutan. Namun, pemeriksaan silang yang teliti dengan peta resmi membuktikan bahwa tanah tersebut adalah kawasan lindung yang tidak pernah diizinkan untuk aktivitas perkebunan. Fakta ini membongkar kebohongan yang selama ini menutupi perusakan lingkungan. 4 tersangka utama, yang terdiri dari para penyelenggara dan pemodal utama, berhasil ditangkap di lokasi. Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan panjang dan kerjasama berbagai pihak.
Skema mereka, menggunakan dokumen palsu dan tradisi yang disalahgunakan, akhirnya terungkap. Bukti-bukti berupa dokumen ilegal dan catatan transaksi diamankan sebagai barang bukti. Penangkapan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada publik. Tidak ada yang bisa menyembunyikan perusakan lingkungan di balik selubung legalitas palsu. Sekuat apapun upaya mereka menipu hukum dan masyarakat, keadilan akan selalu menemukan mereka yang mengambil keuntungan dari hilangnya alam, dan upaya pelestarian lingkungan tidak akan pernah berhenti di tengah ancaman kejahatan yang terus berkembang. Dengan para tersangka dalam tahanan, Polda Riau memperlakukan kasus ini sebagai kejahatan serius, bukan pelanggaran ringan. Kepala Polisi Inspektur Jenderal Heri Heriawan menyatakan nol toleransi terhadap perkebunan ilegal di hutan lindung. Para tersangka menghadapi tuntutan hukum di bawah Undang-Undang Kehutanan dan Lingkungan yang ketat, menargetkan tidak hanya pekerja, tetapi juga dalang dan pemodal. Hukuman termasuk hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah, sebuah pencegah yang kuat. Tindakan hukum ini menetapkan presiden kejahatan lingkungan akan dihadapi dengan kekuatan penuh hukum. Respons yang tegas sangat penting untuk menjaga warisan alam Indonesia. Ini adalah janji perlindungan nyata, bukan hanya kata-kata. Kasus Si Abu terungkap melalui kolaborasi, apa yang disebut Polda Riau sebagai penegakan hukum hijau. Polda Riau bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Konsolidasi Kawasan Hutan, akademisi, aktivis, dan LSM. Para ahli memverifikasi status tanah, ilmuwan menilai kerusakan ekologis, dan aktivis memberikan intelijen di lapangan. Media memperkuat cerita, meningkatkan kesadaran publik, dan menuntut akuntabilitas. Front Persatuan ini memastikan penyelidikan sah secara hukum, kuat secara ilmiah, dan akuntabel secara sosial. Penegakan hukum hijau menjembatani penegakan hukum, ilmu pengetahuan, dan masyarakat sipil. Kasus Si Abu sekarang menjadi cetak biru untuk perlindungan lingkungan di masa depan. Bersama-sama, aliansi ini membentuk perisai yang kuat untuk alam. Perusakan Si Abu lebih dari sekadar hilangnya pohon, itu adalah luka bagi ekosistem yang hidup. Keanekaragaman hayati berabad-abad lenyap dalam semalam, digantikan oleh monokultur tak bernyawa. Burung, primata, dan penyerbuk kehilangan rumah mereka, dan jaring kehidupan yang rumit runtuh. Tanah, yang dulunya kaya dan melindungi, terkikis dan mencemari saluran air, merugikan masyarakat di hilir. Hutan berfungsi sebagai spons alami, tetapi tanpa mereka, banjir dan kekeringan meningkat. Tanah dibiarkan terluka, ketahanannya hancur. Nilai sebenarnya dari Si Abu terletak bukan pada kayu atau minyak, tetapi pada kehidupan dan stabilitas yang diberikannya. Kehilangannya adalah peringatan keras tentang biaya eksploitasi yang tidak terkendali. Bagi masyarakat lokal dan adat, perusakan Si Abu adalah hilangnya budaya, mata pencaharian, dan identitas. Hutan adalah sumber air, makanan, obat-obatan, dan hubungan spiritual mereka. Penggunaan hukum adat yang curang, memperdalam luka, merusak tradisi, dan menabur ketidakpercayaan. Kerugian ini bukan hanya lingkungan, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan warisan leluhur. Di hilir, tidak adanya tutupan hutan menyebabkan banjir dan bencana, mengancam rumah dan kehidupan. Kejahatan terhadap Si Abu adalah pencurian dari generasi mendatang. Kita menyia-nyiakan warisan anak-anak kita demi keuntungan jangka pendek. Tanah kosong adalah monumen kegagalan kita untuk melindungi apa yang paling penting. Perusakan Si Abu bukan hanya tragedi lokal, ini memicu krisis global. Setiap hektar yang hilang melepaskan karbon, mempercepat perubahan iklim dan cuaca ekstrem di seluruh dunia. Hilangnya keanekaragaman hayati menghapus potensi penyembuhan dan terobosan ilmiah. Dunia mengawasi hutan Indonesia, mengetahui nasib mereka membentuk masa depan planet kita. Perjuangan untuk Si Abu adalah mikrokosmos dari pertempuran global untuk iklim dan keanekaragaman hayati. Tindakan lokal di sini mengirimkan riak ke seluruh dunia. Apa yang terjadi di satu hutan dapat mengubah arah masa depan kita bersama. Kasus Si Abu adalah kisah tentang kehancuran dan harapan. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana keserakahan manusia dapat merusak alam, namun juga bukti bahwa harapan selalu ada jika kita mau berjuang bersama. Hutan yang dulu lebat, kini terancam, namun di balik kehancuran itu, tumbuh tekad untuk melindungi warisan hijau kita.
Ini membuktikan bahwa ketika masyarakat, polisi, dan ahli bersatu, bahkan jaringan kriminal yang kuat pun dapat dihentikan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan. Setiap pihak membawa keahlian dan semangat yang berbeda, namun tujuan mereka sama, melindungi alam dari ancaman yang terus mengintai. Namun kewaspadaan harus menjadi norma, bukan pengecualian. Setiap individu di komunitas harus merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan, karena ancaman bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Penegakan hukum hijau dan kolaborasi harus diperkuat dan diperluas. Tidak cukup hanya mengandalkan satu pihak saja. Sinergi antara penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan perlindungan yang berkelanjutan. Melindungi hutan adalah tugas kolektif. Warga harus tetap waspada, melaporkan kejahatan, dan menuntut akuntabilitas. Setiap laporan, sekecil apapun, bisa menjadi awal perubahan besar. Partisipasi aktif masyarakat adalah fondasi utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kita harus memilih kebijakan yang menghargai kesehatan ekologis jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek. Keputusan hari ini akan menentukan masa depan bumi dan generasi penerus kita. Kebijakan yang berpihak pada alam adalah investasi terbaik untuk masa depan. Biarkan kisah si Abu mengingatkan kita, hutan adalah warisan hidup, janji untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh adalah simbol harapan, dan setiap langkah kecil menuju pelestarian adalah bagian dari janji besar untuk anak cucu kita. Perjuangan untuk alam membutuhkan keberanian, persatuan, dan suara yang tidak pernah lelah menyuarakan kebenaran. Hanya dengan bersama, kita bisa menghadapi tantangan besar yang mengancam hutan kita, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Setiap aksi nyata, sekecil apapun, adalah bagian dari perjuangan besar menjaga bumi tetap hijau dan lestari. Bersama-sama, kita dapat memastikan jeritan senyap hutan kita digantikan oleh simfoni kehidupan yang abadi. Mari kita jaga warisan hijau ini, agar hutan tetap menjadi sumber kehidupan, inspirasi, dan harapan untuk masa depan.